Ada sebuah tragedi yang baru aja terjadi. Tapi ini bukan cuma soal angka atau berita utama. Di baliknya, ada cerita yang jauh lebih besar tentang harapan, keputusasaan, dan harga yang sebenarnya harus dibayar untuk emas. Yuk kita telusuri bareng-bareng. 11. Angka ini jadi titik awal kita. Kelihatannya cuma angka biasa ya. Tapi di balik angka ini, ada 11 cerita, 11 keluarga, 11 kehidupan. 11 orang ini masuk ke sebuah lubang di perut bumi. Mereka cuma mau cari nafkah, tapi akhirnya mereka nggak pernah bisa pulang lagi. Ya, lokasi kejadiannya ada di Bogor, di sebuah tambang emas ilegal. Sebuah kecelakaan fatal yang merenggut 11 nyawa sekaligus dan meninggalkan luka yang mendalam buat banyak orang. Oke, sekarang kita coba geser fokusnya. Bukan cuma soal peristiwanya, tapi soal manusianya. Karena di balik setiap angka korban itu, ada seorang ayah, seorang suami, seorang anak yang dunianya hancur dalam sekejap. Kita mulai dari satu nama. Adun, umurnya 42 tahun. Seorang ayah yang ternyata udah cukup lama loh bergelut di dunia pertambangan seperti ini. Dan ini pengakuan dari putrinya yang masih SMA. Coba bayangkan, dapat kabar kalau ayahmu meninggal bukan cuma karena kecelakaan, tapi karena keracunan gas di dalam lubang yang sempit di bawah tanah. Hancur banget kan rasanya? Ada lagi korban lain, seorang bapak umur 51 tahun, punya 4 anak. Dulu pekerjaannya kuli bangunan. Dari yang tadinya kerja di tempat terbuka, sekarang terpaksa masuk ke lubang gelap demi uang. Ini nunjukin betapa terdesaknya kondisi mereka. Dan yang bikin lebih miris lagi, mereka ini banyak yang masih baru banget. Ada bapak tadi yang baru berangkat buat kedua kalinya. Ada yang lain baru kerja 3 hari. Bahkan ada yang baru nikah 2 bulan lalu dan baru kerja 2 minggu. Ini bukan lagi cari kerja, ini udah kayak tindakan nekat karena putus asa. Nah, biar kita paham kenapa tragedi ini bisa sampai terjadi, kita harus kenal dulu dunianya. Dunia para penambang ilegal yang di sana itu dikenal sebagai gurandil. Jadi, apa sih gurandil itu? Itu istilah lokal buat mereka yang nekat gali lubang sendiri, bikin terowongan darurat tanpa keamanan sama sekali, cuma buat cari butiran emas. Semuanya serba seadanya. Bedanya tuh jauh banget kayak bumi dan langit. Kalau tambang legal kan pakai alat berat, ada aturan keselamatannya, terowongannya juga kuat. Nah, kalau gurandil, modalnya cuma palu sama pahat, nggak ada perlindungan apa-apa, dan lubangnya itu cuma muat buat satu badan. Bener-bener taruhannya nyawa. Proses kerjanya itu luar biasa berat. Mereka harus merayap masuk ke lubang sempit itu, terus gali batu pakai tangan, ngikutin jalur emasnya, habis itu angkut batu-batu berat itu keluar. Semua manual di tempat yang sesak dan pengap. Dan ini poin pentingnya. Banyak dari korban ini bahkan bukan penggali intinya loh. Mereka itu cuma kuli angkut atau porter. Tugasnya ya cuma itu, masuk ke lubang bahaya buat angkutin material buat bos yang kadang mereka nggak pernah lihat mukanya. Nah, ini yang jadi pertanyaan utama kita. Apa sih yang bikin orang mau ngambil resiko segila ini? Masuk ke lubang gelap yang bisa jadi kuburan mereka sendiri? Jawabannya cuma satu kata, keputusasaan. Coba kita tanya deh ke diri kita sendiri. Kenapa ya? Kenapa resiko kehilangan nyawa itu seolah lebih bisa diterima daripada resiko nggak bisa kasih makan keluarga? Dan ini dia jawabannya. Untuk kerja setengah bulan mempertaruhkan nyawa, salah satu keluarga ngaku cuma dapat upah Rp1.600.000. Kecil banget kan? Ini udah bukan soal mimpi jadi kaya raya, ini cuma soal gimana caranya bisa bertahan hidup besok. Jadi jelas banget ya pendorongnya, mereka ninggalin kerja serabutan yang nggak pasti, diajakin teman, dan yang paling utama karena harus menafkahi keluarga. Di mata orang-orang terdekatnya, mereka ini adalah pejuang keluarga. Kutipan dari keluarga korban ini ngerangkum semuanya. Ada tekanan ekonomi, terus ada juga pengaruh dari lingkungan. Kalau semua teman di sekitar melakukan hal yang sama dan nggak ada pilihan lain, ya risiko sebesar apapun akhirnya diambil juga. Oke, sekarang kita lihat dampaknya. Setelah semua ini terjadi, terus gimana? Apa yang terjadi sama keluarga yang ditinggalkan? Dan gimana masa depan komunitas di sana? Setelah kejadian, bantuan memang datang. Ada dari yang disebut anaknya bos, ada dari BUMN kayak Antam, sampai donasi-donasi pribadi. Totalnya bisa puluhan juta per keluarga. Uang ini jelas sangat membantu ya, buat kebutuhan mendesak, bayar sekolah anak, buat makan sehari-hari. Tapi ini kan cuma solusi sementara buat masalah yang akarnya jauh lebih dalam. Dan kutipan dari aparat desa ini rasanya ngena banget. Dia bilang kalau ada kejadian kayak gini, semua emang takut, tapi cuma sementara.
Nanti kalau kebutuhan ekonomi udah mendesak lagi, pasti bakal ada gurandil baru. Siklusnya bakal berulang. Karena pada akhirnya, tragedi ini cuma gejalanya aja. Penyakit utamanya itu kemiskinan dan susahnya cari pekerjaan yang stabil dan aman. Selama akar masalah ini nggak disembuhin, ya lubang-lubang maut ini akan terus ada. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar yang mungkin sulit dijawab. Kalau kemiskinan itu dirasa lebih menakutkan daripada kematian, gimana caranya kita bisa memutus lingkaran setan ini? Pertanyaan ini saya tinggalkan untuk kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.